Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Jadi hari ini kita masuk pertemuan 11 ya. Jadi tentang model jaringan. Jadi untuk model jaringan ini saya karena materinya banyak ya, jadi agak panjang. Jadi saya bagi dua pertemuan. Jadi untuk minggu depan itu sama untuk model jaringan juga, tapi untuk materi yang berbeda pastinya gitu ya. Oke, langsung aja. Jaringan adalah suatu sistem yang terdiri dari titik dan garis-garis yang menghubungkan titik-titik tersebut ya. Jadi kalau pernah menggambar suatu simpul atau knot gitu ya, hubungan antara knot-knotnya itu atau simpul-simpulnya itu kan garis ya. Nah itu knot itu bisa dianggap sebagai titik dan garis-garisnya ya garis ya garis di jaringan. Nah, garis-garis yang ada di jaringan. Nah, seperti itulah bayangan dari apa model jaringan ya. Kemudian dalam dunia nyata, titik dipandang sebagai lokasi. Jadi lokasinya bisa berupa kota, bisa berupa daerah atau lainnya gitu ya. Atau suatu titik koordinat gitu ya, suatu titik koordinat. Nah, ya titik koordinatnya ya mungkin tergantung nanti rancangannya gitu ya. Jadi tergantung kasusnya misalnya. Dan garis adalah hubungan antar lokasi-lokasi tersebut. Jadi hubungannya itu kita kalau kita tarik antar lokasi tersebut itu adalah berupa garis ya. Di sini misalnya jaringan listrik gitu ya, kita pasang jaringan listrik. Ya, kalau lihat di jalan kan ada tiang listrik, kemudian kabelnya itu jadi posisi tiang-tiang listrik itu sebagai eh, titiknya ya, titik lokasinya kan koordinat-koordinatnya itu misalnya ya. Kemudian kabel-kabel yang melintang antara tiang listrik tersebut ya sebagai garisnya ya di model jaringan. Dan selanjutnya contoh yang lain itu ada jalan yang menghubungkan kota ya ini kan ya, sangat bisa dibayangkan ya. Jadi titiknya kota, nah jalannya ya berupa garis gitu ya. Kemudian jaringan pipa air ya jaringan pipa air ini ya pemasangan misal air pipa air PDAM gitu ya. Biasanya kan dia mengikuti apa jalan jalan ya jalan ya mengikuti jalan. Nah, kan nggak mungkin tembus pipanya antar rumah ke rumah gitu kan untuk menghemat apa menghemat pipa kan nggak mungkin. Biasanya kan dipasang di ya di trotoar jalannya ya di galian galian bawah trotoar itu biasanya. Itu ya jadi jaringan pipa air ya, titiknya adalah rumah gitu ya, rumah. Titik-titiknya adalah rumah-rumah, kemudian garisnya ya ya pipa airnya gitu ya. Pipanya lewat mana saja. Kemudian yang nanti akan kita pelajari di model jaringan itu adalah yang pertama adalah menentukan pohon rentang minimum ya. Kemudian pencarian jarak terdekat dan yang terakhir adalah penjadwalan proyek. Jadi untuk yang minggu depan tuh yang ini ya, pencarian jarak terdekat dan penjadwalan proyek ya untuk pertemuan berikutnya. Jadi hari ini tentang pohon rentang minimum, tapi sebelum masuk pohon rentang minimum, kita pelajari tentang graf dulu ya. Dan selanjutnya graf ya, graf sebagai representasi jaringan. Jadi jaringan itu bisa digambarkan menggunakan graf ya. Nah, di sini sehingga kita perlu tahu apa itu graf. Ya. Di sini contohnya beberapa contoh model jaringan. Yang pertama adalah suatu perusahaan air minum hendak menghubungkan beberapa daerah dengan pipa. Nah, ini contohnya seperti tadi ya, pemasangan pipa air gitu ya.
Jika diketahui biaya pengadaan pipa air, bagaimana jaringan pipa air yang harus dibuat agar semua daerah teraliri air? Ya, tetapi, nah ada tetapinya biasanya yang menjadi masalah gitu ya. Tapi di sini diharapkan total panjang pipa yang digunakan itu kalau bisa seminimum mungkin. Nah, itu ya. Kalau pipanya nggak dipikirkan gitu ya, terserah mau butuh pipa berapa ya, pasang aja sembarang gitu ya, tanpa menggunakan perhitungan. Tapi kan biasanya orang gimana sih supaya menghemat ya jumlah pipa yang digunakan. Dan contoh yang kedua adalah suatu barang hendak dikirimkan dari kota A ke kota B, ya. Jika diketahui kota-kota di antara A dan B beserta jaraknya, ya, kota-kota manakah yang harus dilewati agar jalurnya terpendek? Itu bisa. Nanti kita pakai metode dasar lah gitu ya. Tapi pengembangannya bisa pakai metode yang lainnya. Kemudian yang contoh yang ketiga ini suatu proyek itu jadi yang pertama ini bisa diselesaikan dengan ini ya nanti eh, yang ini pohon rentang minimum. Contoh yang kedua itu pakai metode pencarian jarak terdekat, gitu ya. Yang ketiga ini adalah penjadwalan proyek. Nah, di sini kita lihat contoh penjadwalan proyek itu suatu proyek melibatkan sejumlah aktivitas yang harus dilakukan dalam urutan tertentu ya. Sini bagaimana manajer proyek tersebut menentukan penjadwalan proyek agar proyek dapat diselesaikan secepat-cepatnya. Ya, misalnya suatu proyek misalnya. eh ya contoh aja ya. Contoh misalnya kalian membuat tugas akhir gitu ya. Nah, kalau ya ada ya tergantung orangnya gitu ya. Ada yang menyukai prosesnya itu berurut gitu ya, sekuensial gitu ya. Jadi mengerjakan dulu bab satu gitu ya. Kemudian apa lah ya bab satu, bab dua, bab tiga ya. Kemudian ada yang bab empat, bab lima gitu ya, berurut gitu ya. Bab satu selesai baru pindah ke bab dua gitu ya. Bab dua selesai pindah ke bab tiga gitu ya. Nah, ada kalanya yang misalnya bisa juga yang paralel gitu kan. Kalau paralel kan lebih cepat selesai TA-nya ya, lebih cepat wisuda misalnya. Misalnya kerjakan bab satu dulu ya, misalnya bab satu dulu. Nah, bab dua ini kan dasar teori gitu ya. Itu bisa berbarengan waktunya sambil mengerjakan metodologi bab tiga gitu ya, bisa berbarengan. Jadi nggak mesti apa, selesaikan dulu bab dua gitu ya, misalnya. Jadi bisa berbarengan. Kalau dasar teori kan ya sambil-sambil baca buku, sambil jurnal gitu ya. Kita bisa membuat metode penelitian. Gitu ya. Kemudian ya coding juga kadang-kadang di bab empatnya kan ada implementasi. Ya kadang-kadang apa ya. Nah ada yang sambilan ini ya cari data cari data ngoding gitu ya. Jadi sesuai kebutuhan atau sesuai alur gitu ya bisa juga. Kemudian itu ya jadi waktu yang untuk manajemen proyek itu nah kalau bisa dilakukan paralel itu biasanya akan lebih cepat selesai. Ya, itu manajemen proyek. Tapi nanti penjelasannya kita lihat ke depan ya. Kemudian di sini graf ya. Suatu graf, jadi grafnya kita kasih nama G gitu ya. Terdiri dari dua himpunan ya, yang berhingga. Berhingga ini berarti bisa dihitung gitu ya. Jadi dua himpunan ini yang pertama adalah himpunan titik-titiknya gitu ya. Jadi simbolnya adalah V itu ya. Kalau titik itu V. Nah, jadi ingat ini V itu adalah titik. Kemudian yang kedua adalah himpunan garis ya. Jadi simbolnya adalah E ya.
Jadi kalau V dalam kurung G berarti titik yang dimiliki oleh graf G gitu ya maksudnya. Kalau E berarti garis yang ada di dalam graf G, garis-garis yang ada di graf G. Kemudian setiap garis berhubungan dengan satu atau dua titik ya. Jadi kalau garis kan dari titik A ke B. Nah, jumlah garisnya kan cuma satu ya untuk menghubungkan A ke B. Atau bisa satu atau dua titik gitu ya. Jadi kalau garis dari titik A ke titik A, nah itu kan bentuknya looping gitu ya. Bisa gitu ya. Jadi bentuk garis itu bisa looping atau ya satu garis gitu maksudnya menghubungkan ke titik yang lain. Sini titik itu kita sebut dengan titik ujung istilahnya. Garis yang hanya berhubungan dengan satu titik ujung itu kita sebut loop. Nah, tadi looping ya, misal titik A, garisnya awalnya titik A, kemudian ke titik A lagi ya looping gitu ya. Nah, dua garis berbeda yang menghubungkan titik yang sama itu kita sebut dengan garis paralel. Nah, ya. Misalnya ada titik, kalau saya gambarkan, misalnya ada titik, misalnya ada suatu titik di sini ya, ada titik di sini, ya, ada titik satu ke titik dua, ya, titik dua ke titik satu, ya. Nah, bisa juga seperti ini, ya. Ini paralel gitu ya, paralel. Itu garis paralel atau ya berbarengan gitu ya, dua garis di titik yang sama, ya, dua garis yang berbeda. Pokoknya bisa kemana ini ke titik yang berbeda bisa juga seperti ini, garis paralel. Jadi beda seperti tadi ya, yang sekuensial kan berurut gitu ya. Jadi dari titik satu, jadi gini ya kalau sekuensial ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi di dalamnya ada, di antaranya ada titik-titik gitu ya, titik-titik seperti ini. Tapi kalau yang paralel bisa seperti ini gitu ya, kan lebih cepat prosesnya. Kemudian dua titik dikatakan berhubungan ya, jika ada garis yang menghubungkan keduanya. Ya, kalau dua titik ini berhubungan berarti ada garis yang menghubungkannya. Gitu ya. Titik yang tidak mempunyai garis yang berhubungan dengannya, gitu ya. Jadi suatu titik ini nggak punya garis gitu ya. Itu kita sebut dengan titik terasing atau isolating point, gitu ya, atau apa ya, titik terisolasi, gitu ya. Kemudian graf yang tidak mempunyai titik itu, jadi tidak ada garis ya. Kalau tidak ada titik ya otomatis kan nggak ada garis itu ya. Maka kita sebut dengan graf kosong. Nah, ini nanti dipakai di metode, salah satu metode di uh, pohon rentang minimum tuh ya. Jadi saat awal mengerjakan tuh, nah, di kota ini misalnya adalah lembar kerja. Nah, itu untuk di awal masih graf kosong gitu ya, belum ada titik dan belum ada garis. Itu nanti salah satu metodenya menggunakan graf kosong dulu untuk langkah awalnya. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian graf ya bisa dibagi beberapa apa, jenis gitu ya. Yang pertama adalah kalau berdasarkan garisnya itu ada graf berarah dan graf tak berarah. Nah, seperti yang saya gambarkan tadi kan ada panahnya ya. Itu graf berarah. Kalau nggak ada panahnya ya berarti graf tak berarah. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan label garisnya. Nah, label garis ini ya biasa dikasih nama ya di mendekati garis-garisnya ya. Itu bisa dikasih nama E1, E2, E3 gitu ya. Supaya bisa membedakan. Atau labelnya langsung seperti contoh yang kemarin tuh ya bisa berupa bobot gitu ya. Misalnya waktu tempuh, satuannya kilometer, atau biaya pengirimannya gitu ya. Itu bisa dijadikan sebagai label gitu ya. Jadi graf tak berlabel ya berarti hanya garis saja. Kalau graf berlabel ya ada garis dan ada labelnya. Gitu ya. Itu aja sih bedanya. Kemudian ada contoh, ini misalnya ada 7 kota A sampai G yang beberapa di antaranya dapat dihubungkan secara langsung dengan jalan darat ya. Jadi kota ini
bagaimana membuat jalan darat transportasinya ya. Jadi hubungannya bisa kita lihat di sini, A itu berhubungan dengan B dan A itu berhubungan dengan D juga gitu ya. B berhubungan dengan D, C berhubungan dengan B, E berhubungan dengan A ya. Ini di bagaimana menggambar grafnya dari keadaan transportasi ini. Nah, langsung saja kita lihat gambarnya. Nah, gambarnya seperti ini ya. Jadi tinggal dibuat garis aja sih. Nggak terlalu sulit. Misalnya A dengan B gitu ya. A, B. Nah, dibuat garis saja. Nama labelnya E1 ya. Kemudian AD gitu ya. AD. A ke D gitu ya. Nama garisnya E2 ya. Kemudian BD. BD. Nah, E3. Kemudian ada CB gitu ya. CB, E4, EF, EF. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang terakhir ada titik G gitu ya, titik G. Nah, titik G ini yang nggak punya garis gitu ya, maka titik G ini seperti tadi istilahnya adalah titik terasing gitu ya, titik terasing. Kemudian nah, seperti ini ya, jadi untuk uh, titik atau kota selain G itu dia bisa saling berhubungan gitu ya. Ada jalan transportasinya gitu ya. Tapi kalau dari yang ke E juga ini misalnya dari E ini hanya bisa berhubungan dengan F, tapi mau kalau mau ke C ya nggak bisa gitu ya, mau ke B nggak bisa, mau ke D nggak bisa. Jalan alternatif lainnya ya jalan udara gitu ya, jalur udara. Kalau G ya otomatis ya jalur udara saja gitu ya. Ya mungkin ada kondisi seperti ini nanti ditemukan, gitu ya. Kemudian ya mungkin lebih mungkin Papua itu ya mungkin si apa ini ya Rudolf ada ini mungkin yang tahu nih tentang Papua. Kemudian ada 4 macam contoh yang lainnya. Ada 4 macam golongan darah ya masing-masing A, B, dan O gitu ya. Darah golongan O itu dapat diberikan ke semua golongan. Gitu ya. Kalau kita lihat seperti ini gambarnya, darah golongan O dapat diberikan ke semua golongan, golongan A, B, dan B, dan ke dirinya sendiri juga gitu ya. Kemudian darah golongan A dan B itu dapat diberikan ke golongannya sendiri dan juga golongan O ya, ke dirinya sendiri. Kita lihat nih ke dirinya sendiri berarti looping gitu ya, looping. Looping. Kemudian selanjutnya kita lihat darah golongan AB itu hanya dapat diberikan pada pasien dengan golongan AB gitu ya. Nah, AB hanya bisa diberikan ke AB, ya nggak bisa ke A, nggak bisa ke B, nggak bisa ke O, ya. Nah, itu ya. Jadi, nah, kalau yang tadi contoh yang pertama itu kan nggak ada panahnya, ya nggak ada arahnya. Kalau yang ini contohnya graf berarah, ada panahnya. Karena kalau kita lihat misalnya ini O ke AB boleh, gitu ya. Tapi AB ke O karena nggak ada panahnya, misalnya sini berarti kan nggak boleh, gitu ya. Jadi nggak akan bisa darah AB didonorkan ke donor yang golongannya O gitu ya seperti itu. Kemudian contoh yang lain, ya, misalnya ini adalah pemasangan jaringan listrik di 8 kota ya di suatu provinsi. Kotanya adalah V1, V2 sampai V8. Di sini di tabel ini bisa kita lihat untuk biaya pemasangannya. Misalnya kota V2 ke V3 ya, itu biayanya adalah 3 dan nama label garisnya adalah M4 ya. Jadi labelnya fungsinya supaya bisa membedakan aja sih gitu ya nilainya. Kemudian sini kita lihat nih V4 sampai ke V6 ya. Itu biayanya 4, labelnya E7 dan seterusnya.
Dari tabel ini bisa kita gambarkan seperti ini untuk graf pemasangan listriknya ya. Jadi untuk posisi titik-titiknya ya mungkin tergantung kalau yang realnya gitu ya. Ya tergantung kondisi di apa realnya gitu ya, titik koordinatnya di mana gitu, seperti itu. Jadi bisa dimanfaatkan SIG gitu ya. Tahu ada yang mau tertarik buat PA gitu ya kan SIG. Nah, bisa titik-titiknya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya Pulau Lombok itu kan ada Kota Mataram gitu ya, ada di Lombok Utara, ya, Tanjung, Pemenang gitu ya. Kemudian ada Gerung, Raya, ada Selong gitu ya. Nah itu kan posisinya ya di situ gitu ya. Jadi Mataram Mataram tuh atau Tanjung tuh ada di atas Mataram gitu ya. Jangan taruh Tanjung tuh di bawah Mataram. Nah jadi salah gitu kalau kita gambarkan karena nggak sesuai dengan kondisi realnya gitu ya. Gitu ya. Jadi harus tahu kondisi titiknya supaya kita bisa menghitung ya biayanya secara tepat nanti. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini bisa dilihat aja, kasih contoh aja nih misalnya titik 2 ke 3 gitu ya. Biayanya 3, garisnya E4, 2 ke 3. Mana ini ya. Jadi 2 ke 3, garis labelnya adalah E4, biayanya yang dalam kurungnya adalah 3 ya. Ini contoh yang lain, misalnya ini adalah V1 ke V2, biayanya 15, garisnya E1 ya. Satu kedua. Nah, E1 dalam kurung 15. Ya. Seperti ini gambarannya. Kemudian, nah, di sini ada istilah graf sederhana. Kalau graf sederhana ini berarti dia grafnya tidak ada looping di dalamnya dan tidak ada garis paralel. Ya. Kemudian graf lengkap. Nah, ini ada graf sederhana, graf lengkap. Kalau graf lengkap ini semua titik-titik yang ada itu punya jalur sendiri yang langsung ke titik yang lain, ke semua titik gitu ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, titik V1 itu kan hanya bisa ke V2, V4, dan V7 ya. Nah, kalau dia merupakan graf lengkap gitu ya, atau kompleks graf gitu ya, complete graf. Nah, titik 1 ini bisa ke selain ke 7, ke 4, ke 2 ya. Dia bisa punya jalur khusus gitu ya. Dia langsung tanpa apa ya melewati ya, seperti kasus transhipment itu ya perantara ya. Jadi nggak punya perantara. Langsung 1 ke 8, ya 1 ke 6, 1 ke 5, 1 ke 3. Nah, seperti itu. Kemudian titik 2 ya selain dia ke 1, 3, dia bisa ke 4, V2 ke V7, V2 ke V8, kemudian V2 ke V5 langsung ya tanpa lewat perantara V3, kemudian V2 ke V6. Itu graf kompleks ya, graf lengkap. Nah, tapi pada kenyataannya kan susah menemukan seperti itu ya untuk realnya. Ya. Nah, di sini untuk menghitung kalau jumlah garisnya dari graf lengkap itu bisa kita pakai rumus ini. N dikali N-1 dibagi 2. Ya. N ini adalah jumlah titiknya ya. Misalnya titiknya ada 3 gitu ya. Titiknya ada 3. Kira-kira garis yang menghubungkan tiga titik itu berapa banyak gitu ya. Nah, bisa kita hitung dari rumus ini gitu ya. Kita masukkan misalnya N-nya 3 berarti 3 kali 3 kurang 1 dibagi 2 gitu ya. Ya sama dengan 3. Berarti ada 3 garis di dalamnya. Gitu ya. Di sini kita disuruh gambar itu K2, K3, K4, K5, K6. 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah N-nya ya, titiknya, jumlah titiknya. Kalau kita gambarkan seperti ini K2, K3, sampai K6 untuk graf lengkapnya ya. Nah, seperti ini. Jadi semua titik itu punya jalur tersendiri ya. Bisa langsung ya, bisa langsung.
seperti ini ya. Jadi misalnya contohnya 4 tadi, rumusnya 4, berarti 4 kali 4 kurang 1 dibagi 2 gitu ya. 4 kali 3, 12 kurang dibagi 2, 6. Kalau kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi ada 6 garis. Nah, seperti itu ya, jadi perhitungan rumus tadi. Kemudian kita masuk ke subgraf. Nah, subgraf ini sama seperti konsep himpunan bagian. Ya. Dalam teori himpunan, himpunan A dikatakan merupakan himpunan bagian B bila dan hanya bila setiap anggota A itu merupakan anggota B. Jadi himpunan A itu merupakan himpunan bagian, dikatakan ya, merupakan himpunan bagian B dan bila setiap anggota A merupakan anggota B. Jadi himpunan A ini sama atau ya nilainya ada yang sama dengan anggota di B gitu ya. Itu subgraf. Kalau ada kita sebut dengan subgraf. Karena graf itu merupakan himpunan yang terdiri dari titik dan garis. Jadi tadi ada dua ya, dua himpunan titik dan himpunan garis. Jadi otomatis kalau mau dikatakan subgraf ya dua-duanya ada himpunan titiknya, ada juga di himpunan yang lainnya, gitu ya. Kemudian misalnya ini apa? Ada G ya, ada himpunan subgraf G dan subgraf H gitu ya. Nah, titik-titik yang ada di G itu ada di H ya. Kemudian garis-garis yang ada di G itu ada juga di H. Itu kita sebut dengan subgraf. Nah, ini syarat-syaratnya. Misalnya G adalah suatu graf dan graf A itu dikatakan subgraf bila dan hanya bila. Jadi yang pertama adalah VH elemen atau himpunan bagian dari VG. Jadi V itu kan titik ya tadi ya. Jadi titik yang di H itu harus ada juga di G ya. Kemudian yang kedua EH ya, berarti garis yang ada di H itu harus ada juga di G. Ya. Dan yang ketiga juga yang penting juga, setiap garis dalam H itu mempunyai titik ujung yang sama dengan garis di G. Ya, maksudnya kalau garisnya lurus di H, jadi G lurus juga gitu ya. Kalau garisnya di H looping, di G ya looping juga gitu. Itu yang bisa kita sebut sebagai subgraf. Kemudian kalau di sini kita lihat dalam gambar A dan B itu ya. Sini disuruh tentukan apakah gambar A itu subgraf atau tidak gitu ya. Ini kalau kita lihat ya, mana ini? Menurut kalian gimana kalau yang A ini termasuk subgraf atau enggak? Kalau dilihat aturan yang ini. 1, 2, dan 3. Nah, kalau yang A, nah kalau kita lihat ini merupakan subgraf ya. Merupakan subgraf. Jadi kita lihat yang pertama adalah titiknya. Yang di H itu ada titik V2 dan V3 saja. Apakah di G ada titik V2 dan V3? Ada ya. Kemudian garisnya kita perhatikan. Garisnya ada E4 labelnya. Di G ada E4 enggak gitu ya? Ada juga. Berarti masuk ya syaratnya. Kemudian bentuk garisnya gitu ya. Bentuk garisnya. Garisnya kan hanya ada satu E4. Dia looping di V2. Ya sama enggak dia looping E4 nih looping di V2 sama ya. Berarti A ini subgraf ya. Bisa disebut sebagai subgraf. Kemudian yang B. Nah, yang B kita cek lagi titiknya. Di H ini ada V1, V2, dan V3. Di G ada juga ya V2, V1, V2, dan V3. Oke. Sekarang garisnya. Garisnya ada E1, E2, E3. Ada juga gitu ya. Ada juga. E1, E2, E3, E4 ada ya. Kemudian sekarang bentuk garisnya. E1 sama nggak bentuknya gitu ya. Sama ya garis.
dari V1 ke V3 gitu ya. Kemudian E2 ya bentuknya garis juga gitu ya, satu garis menghubungkan V2 ke V3. E3 juga gitu ya. Kemudian terakhir adalah E4. Nah, di H ini dia looping di V3. Tapi kalau di G dia nggak looping di V3 tapi loopingnya di V2. Sehingga bisa disimpulkan yang B bukan termasuk subgraf. Jadi meskipun jadi salah satu aja kondisi yang tidak memenuhi ya otomatis sudah bukan subgraf ya, bukan subgraf. Penjelasannya nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian derajat ya. Nah, dari titik-titik tadi di subgraf G misalnya, itu kita bisa hitung derajatnya ya. Nah, derajatnya kita simbolkan dengan D ya. Jadi D dalam kurung V, V-nya itu ya titiknya mau V1, V2, V3 gitu ya. Di DV gitu ya. Ini adalah jumlah garis yang menghubungkan atau yang berhubungan dengan titik V gitu ya. Kemudian titik ada poinnya gitu ya, ada poinnya. Kalau garis dia menghubungkan antar titik gitu ya. Jadi jumlahnya ya kalau satu ya satu gitu ya. Tapi kalau bentuknya garisnya adalah loop ya, poinnya adalah dua ya, dua kali dari garis yang biasa, garis lurus bukan titik. Jadi kalau loop ini kan dia ke titiknya sendiri gitu ya. Dan derajat total G adalah jumlahnya gitu ya. Kita jumlahkan dari derajat semua titik-titik yang ada di graf G. Misalnya tadi di graf G-nya ada 5 titik, berarti dijumlahkan dv1, dv2, dv3, dv4, dv5 gitu ya. Itu total derajatnya. Dan di sini total derajat itu akan selalu genap ya. Meskipun jumlah titiknya itu ganjil ya. Ini kita lihat di sini ada graf, nah, graf G misalnya gitu ya. Misalnya di sini ini gambar kerjanya misalnya ini graf G gitu ya. Jadi ini, nah misalnya di sini kita hitung derajatnya, titiknya kan ada berapa nih? Ada 6 ya. DV1-nya, nah kita lihat titik-titik yang ke V1 gitu ya. Ke V1 itu ada E2, ada E3 berupa garis ya, bukan loop. Jadi poinnya satu dan satu ya, E2-nya satu, E3-nya satu. Kemudian E1-nya ini bentuknya loop, maka poinnya adalah 2 gitu ya. Nah, kalau kita totalkan jumlah derajat di DV1 gitu ya, derajat di V1, DV1-nya berarti 1 tambah 1 ditambah 2, berarti 4 ya. Bisa kita lihat sambil dilihat ya. Nah, DV1-nya 4, kalau yang duanya karena dua garis ya 2 gitu ya. Kemudian yang 3 karena satu garis 1, DV5 juga 1 ya, karena sama. Kemudian yang V4-nya kalau yang loop ya 2 gitu ya. 6-nya karena nggak punya garis, nggak ada loop gitu ya. Hanya titik saja berarti 0 gitu ya. Jadi kita jumlahkan derajat totalnya 4 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 0 itu sama dengan 10. Oke. Begitu ya. Jadi perhitungan derajat totalnya. Kemudian representasi graf dalam matriks ya. Jadi kenapa graf itu kita ubah ke bentuk matriks gitu ya? Karena biasanya kalau sudah kita ubah ke bentuk matriks itu akan lebih memudahkan ya dalam proses perhitungan. Apalagi kalau kita membuat programnya gitu ya, menggunakan bahasa pemrograman. Lebih mudah menggunakan dalam bentuk matriks ya. Jadi semuanya serba matriks gitu ya. Itu yang memudahkan dalam perhitungan. Kemudian di sini matriks adalah atau array itu merupakan struktur data yang mudah dan tepat untuk menyatakan suatu graf.
Hal ini sangat membantu untuk membuat program komputer yang berhubungan dengan graf. Ya. Jadi misalnya apa ya? Ya perhitungan dasar aja misalnya kayak pola gitu ya, pola warna itu kan biasanya bisa bisa kita bentuk dengan matriks ya, pola warna. Gitu. Jadi bisa apa? Mempermudah dalam pembuatan program gitu ya, menganalisa program seperti itu. Kemudian dengan menyatakan graf sebagai suatu matrik, maka perhitungan yang diperlukan itu dapat dilakukan dengan mudah. Matrik yang umum dipakai untuk merepresentasikan graf adalah matrik hubung. Sini kita lihat. Jadi bentuk matriksnya nanti itu seimbang ya, seimbang. Jadi di sini seperti A, N kali N berarti barisnya N, kolomnya N gitu ya. Jadi baris dan kolom itu sama gitu ya. Di mana nilai elemen dari matriksnya, dari A, I, J-nya itu adalah jumlah garis yang menghubungkan titik ya, titik VI ke VJ gitu ya. Atau sebaliknya gitu, seperti ini. Di mana I dan J itu nilainya 1 sampai N. Ya. Kemudian ini apabila grafnya tak berarah, jadi tidak punya panah gitu ya. Biasanya matriks yang terbentuk itu adalah matriks simetris ya. Jadi bentuknya kalau kita tarik garis diagonal, nah bagian segitiga yang atas hasil perpotongan matriksnya itu akan sama dengan segitiga yang bawah gitu ya. Ya seperti bercermin gitu, seperti itu. Nah, nanti kita lihat bagaimana sih bentuk yang simetris dan tidak simetris gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi contoh yang tadi ya, contoh yang digunakan di awal tadi. Jadi ada 3 contoh tadi. Jadi matriksnya seimbang gitu ya. Baris dan kolomnya sama. Di sini kita lihat, nah bentuknya kan seperti ini gitu ya. Jadi tinggal dilihat aja sih jumlah garisnya berapa gitu ya. Jadi A ke A kan nggak ada garisnya ke diri sendiri yang 0 gitu ya. A ke B 1 gitu ya. Kemudian A ke C 0, nggak ada yang langsung. Jadi carinya yang langsung tanpa ada perantara ya. Dan A ke D itu 1. Ya. Nah, kalau kita lihat ini, kalau ini kan graf tak berarah ya, jadi nggak ada panahnya. Nah, biasanya matriksnya bentuknya adalah simetris ya. Nah, biasanya bentuknya adalah simetris. Nah, ini. Kalau kita tarik garis, kalau kita lihat nilainya 1, nah dia seperti bercermin ya di garis diagonal ini. 1 yang ini ya di sini ya. 1 yang ini di sini. Oke. Ya begitu juga nolnya. Nolnya di sudut ini ya di atas juga 0 gitu sama. Gitu ya, jadi simetris. Dan selanjutnya, nah kalau bentuknya seperti ini, tadi golongan darah ya. Kalau bentuknya seperti ini, nih kan ada panahnya ya, berarti berarah gitu ya, graf berarah. Nah, biasanya matriksnya adalah tidak simetris ya, tidak simetris. Kalau simetris tadi kan mau apa? Misalnya A ke B, ya 1 ya, A ke B. Itu akan sama dengan B ke A, B ke A ya 1. Ya, itu sama karena nggak dibatasi oleh panah, jadi bisa bolak-balik. Nah, berbeda halnya ada panahnya ya nggak bisa balik gitu ya, harus mengikuti arah panah. Jadi O ke O gitu ya, 1 ya ada loopnya. O ke A, O ke A 1 gitu ya, ada arahnya. O ke AB ada, O ke B ada gitu ya. Kalau kita tarik garis diagonal, nah seperti ini ya, jadi nggak kelihatan dia simetris. Berbeda antara segitiga yang atas dengan yang bawah. Ya, contoh yang ketiga, yang ini pemasangan jaringan listrik.
Di sini kita lihat, ini kan graf tak berarah ya. Saya hapus dulu. Kalau kita tarik diagonal, ya seperti ini, dia bercermin. Ya. Nah, di sini khusus yang punya label garis gitu ya. Nah, untuk nilai-nilainya kita masukkan bobotnya, bukan jumlah garis. Kalau contoh yang sebelumnya kan jumlah garisnya yang kita hitung ya. Tapi kalau dia punya bobot, ya bobotnya. Gitu ya. Misalnya di sini V1 ke V2. V1 ke V2, bobotnya berapa? 15. Tapi jangan masukkan 1 gitu ya. Tapi masukkan bobotnya 15. Kemudian 2 ke 3. 2 ke 3 mana? Ini 2, 3. Ya. Nilainya adalah 3. Kalau yang tak berhingga ini berarti dia nggak punya garis langsung gitu ya. Misalnya 1 ke 3, ada nggak yang 1 ke 3? Nggak ada ya. Maksudnya garis tanpa ada perantara gitu ya. Langsung tertuju ke tujuan. Ini ya contohnya, enggak, bentuknya adalah simetris. Kemudian masuk ke pohon gitu ya. Nah, pohon, istilah pohon atau tree gitu. Misalnya G adalah suatu graf sederhana, ini tidak memiliki garis paralel dan loop ya tadi ya. Sudah dijelaskan tadi ada graf sederhana dan graf lengkap ya. Di sini G disebut pohon bila dan hanya bila G itu tidak memuat sirkuit ya dan terhubung. Dan jadi sirkuit itu ya seperti sirkuit ini balapan ya, misalnya balapan F1 ya. Titik startnya itu pasti sama dengan titik finishnya. Itu sirkuit, jadi dia bisa kembali ke titik asal. Nah, itu sirkuit. Tapi di sini pohon, dia tidak akan menganggap pohon kalau ada bentuknya sirkuit. Nah, ya. Kemudian pohon semu. Pohon semu ini adalah pohon yang hanya terdiri dari sebuah titik. Ya, jadi hanya ada titik saja, sebuah satu titik gitu ya. Kalau pohon kosong adalah pohon yang tidak mempunyai titik, masih kosong gitu ya. Kemudian G disebut hutan. Hutan di sini berarti kita bayangkan hutan yang benar-benar yang real gitu ya. Ini kan banyak pohon ya. Pasti jumlah pohonnya lebih dari satu ya. Dan pohon tadi kita kembali ke syaratnya tidak punya sirkuit di dalamnya. Oke. Di sini kita lihat contoh yang pertama. Jadi ada A, B, C, D itu ya, disuruh tentukan pohon dan hutan atau forest ya. Dan pohon kita lihat yang A itu ya. Yang A ini tadi kan yang penting cirinya tidak ada sirkuit gitu ya. Yang A ini tidak ada sirkuit, nah bisa kita sebut dengan pohon ya. Yang B bisa juga kita sebut dengan pohon. Kemudian yang A dan B ini sebenarnya sama gambarnya ya. Jadi kalau kita yang B ini kita tarik seperti posisi yang V1-nya ya. Yang B ini kita taruh di seperti posisi V1 yang di A gitu ya. Nah, bakalan bisa kebentuk seperti A yang B. Cuma cara menggambarnya berbeda saja. Dan C ini nah terjadi looping. Nah, di sini kita lihat antara titik V3, V4 dan V5 ini looping gitu ya. Nah, saling memiliki hubungan. Ini nggak boleh nih, sehingga ini yang C bukan pohon. Ya. Kalau D ini sudah nggak ada looping ya di dalamnya. Tapi pohonnya ada dua, ya karena ada pohonnya ada dua, nah bisa kita sebut dengan hutan. Ya. Jadi hutan ini ya pohonnya ya minimal dua, ya maksimal ya sebanyak-banyaknya. Kalau hanya satu pohon ya pohon aja gitu ya. Sebut. Ini penjelasannya. Kemudian baru masuk ke pohon rentang. Jadi pohon rentang nih kita gambarkan seperti di bawah ini misalnya. Nah kalau gambar di bawah ini kan apa ya? Belum kita belum bisa kita sebut dengan
pohon ya, karena ada sirkuit di dalam. Nah, sirkuitnya ada hubungan antara V titik V1, V2, V5, dan V4. Ya. Nah, supaya dia nggak pohon, ya kita hilangkan sirkuitnya. Hilangkan sirkuitnya dengan apa? Dengan menghilangkan salah satu garis yang ada di sirkuit. Ya. Garis yang membentuk sirkuitnya kan ada 4 ya. Ada garis yang ini hubungkan coret aja. Jadi ada garis yang menghubungkan ini, ada yang ini, yang ini ya. Ada 4. Kita bisa supaya nggak sirkuit, kita bisa menghilangkan salah satu garis ini. Jadi kemungkinan bentuk pohonnya ada 4 bentuk yang berbeda ya untuk bentuk pohon dari gambar ini. Jadi bisa kita misalnya kita hapus ini yang mana? Jadi kita hapus yang ini. Nah, bentuknya kan nanti gimana? Bentuknya nanti kan kayak gini ya. Nah, saya gambarin. Nah, bentuknya kan seperti ini gitu ya. Dan kalau kita hapus garis yang lain gitu ya. Kalau garis yang lain ini dihapus seperti ini. Atau ini kita lihat gambar aja. Saya hapus dulu nih. Oke, jadi kalau kita lihat gambarnya bentuknya seperti ini itu ya. Ada 4 kemungkinan pohon. Nah, tapi dari 4 kemungkinan ini, nah kan kita nggak tahu yang mana yang paling kecil biayanya gitu ya. Biaya pengiriman, bisa apa gitu ya. Yang jarak tempuhnya pendek gitu ya. Nah, kita di nanti kita pakai algoritmanya ya. Kemudian selanjutnya baru masuk ke pohon rentang minimum. Jadi di pohon rentang minimum ini, nah, tadi kan baru pohon rentang aja ini kan. Nah untuk tahu minimumnya itu ya tinggal dihitung aja gitu ya, mana yang paling minimum. Nah itulah pohon rentang minimum. Nah pohon rentang minimum ini kita bisa pakai 2 algoritma. Namanya adalah algoritma Kruskal dan algoritma Prim ya. Di sini keduanya merupakan algoritma greedy karena pada tiap langkahnya selalu mencari garis yang memiliki bobot terkecil yang dapat dipilih. Ya. Jadi bobot dari garis itu yang kita pilih terlebih dahulu untuk yang kecil. Ya. Nah, kita lihat yang pertama, algoritma Kruskal. Jadi untuk mencari pohon rentang minimum dari graf G dengan algoritma yang ditemukan Kruskal, ini Kruskalnya adalah nama penemunya ya. Jadi kalau kalian menemukan suatu metode, ya bisa pakai nama kalian. Kemudian mula-mula semua garis dalam G itu kita urutkan berdasarkan bobot yang dari kecil ke besar. Ya. Kemudian setelah diurutkan, kita pilih garis dengan bobot yang terkecil. Nah, pada setiap langkah itu dipilih garis dengan bobot terkecil. Jadi yang sudah kita pilih itu kita eliminasi, jangan dipilih lagi gitu ya. Dipilih lagi bobot yang terkecil berikutnya. Ya. Sehingga ya sampai habis gitu ya, sampai habis garis yang bisa dipilih. Di sini misalkan G adalah graf mula-mula dengan n titik. Jadi graf G-nya graf gambar mula-mula gitu ya. T-nya ini adalah graf hasil algoritma Kruskal ini ya, atau berbentuk pohon rentang minimumnya. Kemudian garisnya ya simbolnya tadi E gitu ya, adalah himpunan semua garis G. Nah, ini untuk apa algoritmanya gitu ya. Nanti kalau mau buat apa codingannya gitu ya, bahasa pemrogramannya
bisa mengikuti apa algoritma ini ya. Jadi nggak banyak sih sebenarnya. Ya, hanya looping aja yang bagian nomor 3 ini. Nah, kita lihat aja langsung contohnya. Contoh yang pertama ini menggunakan contoh yang tadi yang pemasangan listrik ya, jaringan listrik. Nah, ini gambaran yang tadi ya. Nah, graf G ini adalah graf mula-mula. Graf T ini adalah algoritma Kruskalnya ya, hasil algoritma Kruskal. Yang pertama itu adalah isi T dengan semua titik G tanpa garis. Nah, di graf T ini kita isi semua titik yang ada di G. Dari titik V1 sampai V8. Posisinya harus sama juga ya. Kemudian langkah kedua itu ya, pilih garis dalam G dengan bobot terkecil. Nah, di graf G ini kita cari garis yang bobotnya terkecil. Kalau ada bobot yang sama, itu bisa pilih sembarang. Bebas mau pilih yang mana. Meskipun sembarang, biasanya akan dipilih juga gitu ya. Misalnya ada 5 yang sama, ya bakalan terpilih juga 5-5-nya ya. Kecuali dia menyebabkan looping gitu ya. Dia akan tidak digunakan tapi dieliminasi, dibuang. Sini langkah selanjutnya, nah, kita pilih ya, 3 ya. Kalau kita lihat dari graf gini, 3 yang paling kecil. Nah, kita eliminasi yang di G. Jadi hapus garis tersebut di G, yang E4. Dan kita pindahkan di T. Ya, pindahkan di T. Nah, berikutnya cari lagi bobot terkecil. Ya. Jadi kan sudah nggak bisa pilih yang E4 tadi ya. Karena sudah kita eliminasi, sudah kita silang. Dan yang terkecil berikutnya E7 gitu ya. Kita hapus yang di G, pindahkan di T. Kemudian yang berikutnya 5 ya. 5 ini ada beberapa yang nilainya 5 gitu ya. Nih, pilih sembarang, boleh pilih sembarang. Ini pilih E2, E8 atau E9. Pilih sembarang, tapi nanti ya akan dipilih juga gitu ya yang lainnya. E2 misalnya pilihnya di sini, contohnya di sini E2. Kita pindahkan di T. Kemudian cari lagi ya bobot terkecil ya. Ini juga hasilnya ya, E8 dan E9, pilih lagi E8 gitu ya. Atau E9 bebas mana-mana. Ini contohnya E8. Tambahkan lagi E8. Kemudian E9. Kemudian yang bobot terkecil berikutnya adalah 15 ya, 15. Di sini banyak 15. Kita bisa pilih sembarang. Misalnya contohnya di sini adalah V1 ke V2 ya. Kita pilih 15, kita hapus di G, masukkan di T. Dan kita pilih lagi bobot terkecil yang lainnya yang belum kita eliminasi. Atau kalau kita lihat, ya, nah, kalau kita pilih E3, masukkan di T, akan terjadi looping ya. Antara titik V1, V2, V3, dan V4. Looping. Nah, ini sehingga E3 itu nggak boleh pindah ke T, tapi langsung kita hapus saja. Ya, supaya nggak terjadi sirkuit. Nah, yang membentuk sirkuit lagi itu adalah E11. Nah, E11 ini. Ini kalau kita tarik garis seperti sini, E11, maka looping nih V3, V4, V6, V5, ya looping. Ya. Dan yang berikutnya sisa 15, 15, dan 18. Nah, yang 15 yang bobot terkecil ya, ada 2, bisa E5 atau E10 bebas pilihnya. Atau di sini E10 ya. Kalian mau pilih E5 ya silahkan, nggak masalah. Kemudian berikutnya kalau kita pilih E5 akan terjadi sirkuit ya. V2, V1, V7, V8, V6, V4, V3. Nah, sirkuit. Nah, gitu juga kalau kita pilih E6 bentuknya sirkuit juga gitu ya.
meskipun dia nggak melewati V8. Sehingga kita eliminasi. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, untuk penggambarannya, itu dari setiap orang tuh ya bisa beda-beda ya. Karena pengaruh tadi pilihan sembarangnya tadi bisa beda-beda. Misalnya yang tadi di sini pilihnya E1, tapi kalau dia pilih tadi berapa nih? Yang menghubungkan V1 V4 misalnya E3 gitu ya. Otomatis kan E1-nya yang dieliminasi. Nah, bakalan bentuk apa beda bentuk pohon rentang minimumnya. Ya nggak masalah beda. Meskipun beda, biasanya untuk total bobotnya itu selalu sama. Ya. Sini ya, meskipun beda, total bobotnya itu akan selalu sama. Nah, kemudian algoritma yang kedua ya, algoritma prim. Di sini bedanya dengan uh, algoritma Kruskal tadi ya. Kalau yang langkah di awal, nah dia menggunakan graf kosong. Jadi lembar kerjanya itu belum ada titik dan garis. Ya. Beda seperti yang Kruskal, untuk di awal titik-titiknya yang ada di G itu kita masukkan langsung di T gitu ya. Nah, tapi di prim gitu ya, algoritma prim itu titiknya nggak kita masukkan semua, tapi pilih salah satu titik secara sembarang. Misalnya di sini titiknya adalah yang dipilih sembarang itu adalah V1 ya. Satu. Tapi nanti di sini kan V-nya ada 8 ya. Jadi mau pilih selain V1 ya silakan ya. V5, V8 ya silakan sebagai titik awalnya ya, di algoritma prim. Ya, algoritmanya kita lihat lanjut aja contohnya. Saya contoh yang sama ya, biar bisa lihat bedanya. Nih, mula-mula grafnya kosong gitu ya, belum ada titik dan garis. Misalnya kita pilih V1. Nah, kira-kira titik V1 ini garis apa yang berhubungan dengan V1? Nah, itu yang kita bandingkan, kita pilih bobot yang terkecil. Sini kita lihat, yang ke V1 itu kan ada E2, ada E3, dan E1 ya. Ini kita menggambarkan dulu V1, tandain merah ya, supaya nggak dipilih IG lagi. Nah, garisnya tadi ada E1, E3, dan E2. Ya. Ya. Kemudian ada E2. Baru kita cari bobotnya yang minimum. Yang minimum adalah E2. Nah, karena minimum di E2, kita ambil garis E2, pindahkan di T beserta titik tujuannya. Ya. Jadi beserta titik tujuannya adalah V7. Nah, kita merahkan V7, kita pindahkan di T. Sekarang kita bandingkan lagi, titik yang merah kan sudah ada dua. Sekarang garis-garis yang berhubungan dengan V1 dan V7 apa saja. Dan kita bandingkan bobotnya, pilih yang terkecil. Ya. Yang garis-garisnya ada E1, ada E3, ada E6, ada E5. Ya. Nah, bobot yang terkecil 15, ya, sama ada 3 15-nya. Boleh pilih sembarang. Ya. Soalnya contohnya di sini pilih yang E1, ya. B2-nya kita merahkan dan pindahkan ke T. Sekarang sudah banyak yang titik merahnya, cari lagi garis yang berhubungan dengan V2, V1, dan V7 dengan bobot yang minimum. Ya. Oke. Nah, di sini yang didapatkan adalah E4 ya. Oke, kita merahkan V3, nah, cari lagi ya, ada E9, E8, E3, E6, E5 ya. Nah, yang terkecil adalah yang bisa E8 atau E9 ya, bebas ya. Ini contohnya adalah E8. Kita gambarkan ke T. Kalau kita lihat di sini E3 itu kalau kita pilih ya, masukkan ke T kan akan terjadi sirkuit ya. Maka kita bisa eliminasi E3 ya.
Kemudian ya itu ya eliminasi. Kemudian selanjutnya kita cari garis yang mendekati titik-titik merah ini ya. Apa saja E9, E7, E6 dan E15 ya. Di E7 ya yang paling kecil bobotnya. Merahkan V6. Ya. Di E6-nya kita hapus karena terjadi looping ya. Dan kita pilih lagi E5, E9, E15, E10 dan E11 ya. 15 nih. Oh, ada 5 ya. E9. Pilih E9 dulu. Misalnya E11 nih terjadi looping. Kita, apa, terjadi sirkuit, kita hapus ya. Kemudian sisa E10 dan E5. Karena sama 15 ya pilih, boleh pilih sembarang ya. Mau E5 atau E10 bebas. Oke, gini ya. Misalnya di sini pilihnya adalah E10. Oke, gini bentuk pohon rentang minimum untuk algoritma prim ya. Nah, kalau bentuknya tadi ya sama seperti Kruskal, tapi bisa tidak menutup kemungkinan gambar antara algoritma ini berbeda ya. Kemudian yang terakhir adalah pohon Steiner ya. Nah, jadi pohon Steiner ini merupakan perluasan dari pohon rentang minimum. Dalam pohon rentang minimum, kita mencari pohon yang menghubungkan semua titik dalam graf dengan bobot minimum. Jadi yang sebelumnya di pohon rentang minimum itu titik-titiknya kan sudah pasti ya. Nah, kalau di Steiner ini kita menambahkan titik, bisa 1 titik, 2 titik, 3 titik, 4 titik dan seterusnya, dengan tujuan untuk mengecilkan ya bobot minimum yang ada di pohon rentang minimum yang menggunakan titik-titik yang sudah tetap tadi ya. Nah, sini misalnya contohnya, sini ada 4 titik dihubungkan seperti ini. Kalau kita, ini kan bukan pohon ya, kita jadikan pohon, berarti kan harus dihapus salah satu ya garisnya dan pilih bobot yang minimum ya. Kalau kita hapus 6, maka totalnya adalah 8 tambah 8 tambah 6 ya, 22. Kalau kita hapus 8, garis satu, yang panjangnya 8 ini, satu aja garisnya, maka totalnya adalah 6 tambah 6 tambah 8, 20. Ya. Maka sebaiknya 8-nya yang dicoret ya. Mau di atas boleh di bawah, ya silakan. Ya. Nah, kalau yang gambar A, ini hasil yang tadi ya, kita hapus salah satu garis yang ukurannya panjangnya 8. Kalau yang B, ini adalah pohon standar ya. Di sini contohnya adalah menambahkan titik S1 dan S2. Nah, tepat di tengah-tengahnya, tengah-tengah ini, supaya nah, ini kita kalau dihitung ini pas nih, seimbang nih, panjang V2 ke S2, V1 ke S1, V3 ke S1, dan V4 ke S2. Ini 3 akar 2 gitu ya. Nah, itu akan berbeda kalau kita pasang titiknya, nah, pasang titiknya di sini misalnya, pasang titiknya di sini, nah, agak bawah. Ya. Nah, akan berbeda nanti hasil bobot minimumnya. Ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, seperti ini kan beda jadinya ya bobot. Oke. Nah, di sini kemudian kalau kita hitung untuk bobot minimumnya adalah 18,97, jauh lebih kecil dari ya lumayan lebih kecil ya dari yang A. Yang A ini kan menggunakan titik yang sudah permanen gitu ya. V1, V2, V3, V4 ya sudah di situ, nggak bisa dipindah-pindahkan. Ya. Kalau yang standar ini didapatkan 18,97. Di sini permasalahannya kalau yang standar itu kita nggak tahu kapan menambahkan
titik-titiknya itu berapa titik ya, itu masalahnya. Kemudian posisi titiknya itu menentukan juga ya perhitungan. Misalnya ditaruh di atas-atas kan akan berbeda. Ada mungkin saja bisa lebih besar dari 20 ya kalau titik. Kita tambah 2 titik misalnya di atas dan di bawah. Ya, itu yang belum. Jadi sampai saat ini, hingga saat ini belum ada algoritma yang dapat menyelesaikan masalah pohon Steiner secara lengkap. Ya. Karena tadi masalah tadi ya menentukan titik barunya itu ada berapa jumlahnya, ya, yang posisinya di mana posisinya itu pengaruh juga. Ya, metode untuk yang Ponsteiner ini bisa juga dicoba. Yang seperti sudah kita pelajari kemarin, pakai cabang batas, cabang potong, gitu ya. Yang lainnya metode heuristik, ya pendekatan metode heuristik. Di sini contoh aplikasi Ponsteiner itu bisa berupa penentuan topologi jaringan, ya. Kemudian jaringan komunikasi, ya. Misalnya apa ya? Antar BTS gitu ya, BTS ini apa tower-tower gitu ya. Itu kan BTS ya istilahnya. Itu kemudian penjadwalan multiprosesor seperti itu. Itu pun bisa di untuk konstainer ya, konstainer supaya lebih cepat gitu ya proses pengirimannya, misalnya pengiriman data atau apa gitu ya, jaringan komunikasinya. Oke, ini saja materinya. Kira-kira ada pertanyaan tentang model jaringan yang pertama? Mana? Nggak ada? Ya, mungkin nanti bisa dibaca-baca lagi ya. Oke, baca-baca lagi materinya ya. Coba-coba lah gitu ya, coba-coba. Tadi kan ada algoritma Kruskal, ada prim, itu bisa dicoba-coba. Oke, kalau nggak ada mungkin saya akhiri ya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih.